A war cabinet has been convened. Correction. The Dark Hour adalah film Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2011. Dalam pidato pertama, Winston sebagai Perdana Menteri, beliau mengutarakan keprihatinannya terhadap negaranya. Menanggapi keinginan dari setiap partai, Winston menyebutkan bahwa kebijakannya adalah untuk berperang. Wage war BC, land and air, to wage war against a monstrous tyranny. Dan tujuannya adalah untuk kemenangan. Without victory, there can be no survival. Kekecewaan pun dilontarkan terhadap Winston karena Dewan Partai tidak menginginkan perang, melainkan negosiasi dengan Jerman dan Italia. Hal ini diajukan karena perang sudah terlalu banyak memakan korban jiwa. Anggota Dewan Partai pun menganggap negosiasi adalah salah satu caranya mempertahankan Inggris dari serangan Jerman dan Italia. I speak to you for the first time as Prime Minister in a solemn hour. Scene kedua dari film The Darkest Hour yaitu scene Winston radio broadcast yang dimana di dalamnya terdapat teori liberalisme. Terlepas dari penolakan Winston untuk bernegosiasi dengan Jerman dan Italia dan mengesampingkan perdamaian negara demi kemenangan atas Perang Dunia Kedua, Winston memutuskan untuk membantu Prancis dalam memerangi Jerman. Dia berkata, France must be safe. Namun sayangnya, Prancis pun telah pesimis terhadap kemenangannya. Hal ini ditolak mentah-mentah oleh Winston. Pada tanggal 19 Mei 1940, Winston pun melakukan siaran radio untuk meyakinkan seluruh masyarakat Inggris dan Prancis untuk bersatu melawan Jerman. Dia berkata, British and French advance not only Europe but mankind. One bold unit us all to wage war until victory has won and never to surrender ourselves. Whatever the cause, conquer we must, conquer we shall. Sekian. Don't speak! We still have a garrison at Calais, 25 miles to the west. How many men do we have there? 4,000, more or less. Analisisnya, pada tanggal 24 Mei, 64 divisi gabungan Inggris, Prancis, dan Belgia dipukul mundur dari pusat kota di Prancis menuju pelabuhan Dunkirk. Dalam hal ini, Winston melihat adanya peluang untuk melakukan evakuasi terhadap 300.000 pasukan Inggris di Dunkirk dengan mengalihkan fokus utama Jerman kepada 4.000 pasukan Inggris di Calais. Dengan begitu, mereka dapat mengirimkan perahu-perahu kecil untuk membawa pulang pasukan di Dunkirk. Dalam hal ini, Winston berpendirian teguh untuk menyelamatkan pasukan Dunkirk. Winston mengirim pasukan darat untuk pergi ke daratan terdekat di Dunkirk dan meminjam perahu mereka. Winston pun berhasil mendapatkan kurang lebih 300 perahu. Winston bersinggungan dengan Halifax. Ia tidak ingin berdamai dengan Jerman karena ia tahu Jerman tidak akan pernah memberikan kemerdekaan kepada Inggris. Dan selamanya, Inggris akan menjadi negara boneka bagi Jerman. The only thing to do is to show that maniac that he cannot conquer this island. Assembly of War Cabinet. Italia menawarkan diri untuk perundingan dan perdamaian antara Inggris dan Jerman. Viscount Halifax pun telah diberitahukan bahwa kerajaan Inggris akan tetap terjamin kemerdekaan dan kebebasannya, dan setiap proposal pun akan dipertimbangkan. Kemudian Winston pun mempertimbangkan proposal tersebut. Lalu penelusuran terkait teori yang akan dijelaskan adalah peace research, di mana Johann Galtung telah menjelaskan ketika ingin mencapai suatu perdamaian dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, perdamaian tanpa kekerasan, dan yang kedua, mencapai perdamaian melalui kekerasan. Jadi yang pertama yang akan kita pakai adalah perdamaian tanpa kekerasan, karena akan lebih mempercayakan masyarakat untuk mencapai interaksi dan integrasi sosial.
Lalu yang kedua adalah perdamaian yang dicapai melalui kekerasan, yaitu dengan melibatkan kekuatan fisik, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Salah satu penyebab dari adanya kekerasan demi mendapatkan perdamaian adalah adanya perbedaan dari kedua belah pihak atau lebih, baik itu kepentingan atau nilai. Maka dari itu terjadilah konflik salah satunya dengan kekerasan ini, demi mencapai perdamaian tersebut yang diinginkan oleh salah satu pihak. Tetapi, di scan tersebut diperlihatkan bahwa Winston Churchill menolak dengan keras untuk bernegosiasi walaupun pada akhirnya terdapat keraguan. General, they'd all preparations be made. Pada adegan kelima, yaitu yang mana adegan terakhir, ada teori mazhab Inggris. Pada tanggal 27 Mei, Belgia telah jatuh dan akan menyerah pada tengah malam. Dan serangan Jerman yaitu armada besar perahu motor cepat. Dan 100 orang menyerang laut dalam skala besar. Kekuatan musuh yang besar bisa mendarati banyak titik pantai bersamaan dengan serangan udara. Melakukan negosiasinya dengan Jerman dan bekerja sama dengan Italia untuk membentuk memorandum. Serta Raja Inggris menyetujui invasi terhadap Jerman. The method of the attack the German air to this country, England, and attack the sea with large scale. This means that to consider the force of the enemy that land in many points of the coast.